Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, bernama Desa Sukadamai, hiduplah seorang pria bernama Hasan. Ia adalah seorang pengusaha tabung gas yang cukup terkenal di desanya. Hasan dulunya dikenal sebagai orang baik yang selalu membantu tetangga yang kesusahan. Namun, sifat baik itu perlahan terkikis oleh keserakahan. Hasan mulai merasa bahwa usaha gasnya tidak memberikan keuntungan yang cukup besar. Biaya operasional terus naik, sementara ia melihat tetangganya yang lain semakin kaya. Rasa iri mulai menguasai pikirannya. Ia yakin ada cara untuk menggandakan keuntungan tanpa harus bekerja lebih keras. Sebuah ide gila muncul di kepalanya, mengoplos gas LPG. Awalnya, Hasan ragu, tetapi godaan keuntungan yang besar membuatnya nekat. Dengan bantuan seorang kenalannya dari kota, ia belajar cara mencampur gas dengan bahan kimia murah. Dia juga membeli alat sederhana untuk memindahkan gas dari tabung besar ke tabung kecil. Siapa yang akan tahu, mereka hanya peduli tabungnya penuh, gumam Hasan sambil tertawa kecil. Hasan mulai menjalankan rencananya. Tabung-tabung gas yang dioplosnya dijual ke warung desa dan juga ke desa-desa tetangga. Penjualannya meningkat pesat karena ia menawarkan harga lebih murah dibanding penjual lain. Dalam waktu beberapa bulan, Hasan mampu membeli motor baru dan memperbaiki rumahnya. Namun, kejanggalan mulai muncul. Beberapa warga melaporkan bahwa tabung gas yang mereka beli dari Hasan sering bocor atau tiba-tiba meledak saat digunakan. Ada satu kejadian di mana seorang ibu rumah tangga terluka parah akibat ledakan gas di dapurnya. Tapi Hasan selalu berdalih, itu bukan salah saya, mungkin cara mereka menggunakannya yang salah. Warga mulai curiga, tetapi Hasan selalu bisa meyakinkan mereka bahwa tabung-tabungnya aman. Lagi pula, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa gas yang ia jual dioplos. Malam itu, Hasan sedang bekerja di gudangnya. Gudang itu terletak di belakang rumahnya, agak terpencil dari pemukiman warga. Ia baru saja memindahkan gas dari tabung besar ke beberapa tabung kecil. Bau gas yang menyengat memenuhi ruangan, tetapi Hasan sudah terbiasa dengan bau itu. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari celah pintu gudang, membuat lampu di dalamnya berkedip-kedip. Pintu gudang berderit keras, seperti ada yang mendorongnya. Hasan menghentikan pekerjaannya sejenak dan memandang ke arah pintu. Angin malam saja, pikirnya. Namun, suara aneh mulai terdengar dari sudut gudang. Suara itu terdengar seperti bisikan halus, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk Hasan berdiri. "Hasan, hentikan ini." Hasan menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan rasa takutnya. "Mungkin cuma perasaan saja," katanya sambil kembali fokus pada pekerjaannya. Tapi suara itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. "Hasan, kau akan menyesal." Hasan merasa darahnya berdesir. Ia berlari keluar dari gudang dan menutup pintunya rapat-rapat. Ia memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya besok pagi. Namun, malam itu ia sulit tidur. Suara bisikan itu terus terngiang di telinganya. Keesokan harinya, Hasan kembali ke gudang dengan enggan. Ia membawa obor kecil untuk menerangi ruangan karena listrik di gudang tiba-tiba mati. Saat ia membuka pintu, bau gas yang sangat menyengat langsung menyergap hidungnya. Tapi Hasan sudah terbiasa. Ia menyalakan obor kecilnya tanpa sadar bahwa gas di dalam gudang telah bocor semalaman. Dalam sekejap, terjadi ledakan besar
yang mengguncang desa. Api melahap gudang Hasan, menghancurkan segala isinya. Warga berlarian ke arah ledakan, mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Setelah api padam, warga menemukan sisa-sisa gudang yang hangus. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Hasan. Yang tersisa hanyalah potongan pakaian dan bercak darah di lantai. Setelah ledakan itu, kejadian aneh mulai terjadi di desa Sukadamai. Beberapa warga melaporkan melihat sosok menyeramkan berkeliaran di sekitar bekas gudang Hasan. Sosok itu berbentuk seperti manusia, tetapi kulitnya hitam pekat seperti arang dan tubuhnya terus mengeluarkan asap tipis. Pak RT yang kebetulan melewati tempat itu malam-malam mengaku mendengar suara lirih dari sosok tersebut. "Jangan serakah, jangan ulangi kesalahanku." Warga desa menjadi takut. Mereka percaya bahwa sosok itu adalah arwah Hasan yang tidak tenang. Beberapa orang mencoba mendekati tempat itu, mendadak pingsan atau merasa mual tanpa alasan yang jelas. Sejak kejadian itu, warga desa Sukadamai menjadi lebih berhati-hati dalam membeli gas. Mereka tidak lagi tergiur dengan harga murah dan selalu memastikan tabung gas yang mereka beli berasal dari penjual terpercaya. Nama Hasan menjadi cerita peringatan di desa tersebut. Warga percaya bahwa keserakahan Hasan membawa bencana tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Sosoknya yang mengerikan menjadi simbol azab bagi mereka yang berbuat curang demi keuntungan pribadi. "Jangan sampai kita seperti Hasan," ujar seorang warga. "Uang itu memang penting, tapi kalau didapat dengan cara curang, hukumannya bisa seperti itu." Hingga kini, bekas gudang Hasan masih dibiarkan terbengkalai. Tidak ada yang berani mendekati tempat itu, apalagi membersihkannya. Beberapa kali terdengar suara aneh dari dalam gudang, seperti bisikan atau suara langkah kaki. Meski begitu, ada satu hal yang membuat warga semakin yakin bahwa Hasan benar-benar mendapatkan azabnya. Setiap malam Jumat, aroma gas menyengat sering tercium dari arah gudang, meskipun tidak ada lagi tabung gas di sana. Cerita tentang Hasan terus diceritakan dari generasi ke generasi di desa Sukadamai. Bagi mereka, itu adalah pengingat bahwa keserakahan dan kecurangan tidak akan pernah membawa kebahagiaan, hanya kehancuran dan penyesalan yang abadi. Pesan moral yang didapat dari cerita ini: jangan pernah merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Keserakahan hanya akan membawa kehancuran, bahkan azab yang tidak terduga.